Saya Pedi Pilor, Guru Asuransi, tanggal 22 November 2024. Ya. Kali ini saya ingin bicara tentang OJK, asosiasi, dan praktisi. Sepengetahuan saya, sepanjang yang saya pahami dari berdirinya OJK hingga saat ini, banyak para praktisi yang menempatkan diri mereka seakan-akan mereka bukanlah partner. Mereka seakan-akan takut dan tunduk kepada OJK. Ini bukan salah OJK, ini salah para praktisi, ya, yang menempatkan diri sebagai inferior. Sesungguhnya OJK adalah partner dan mereka memiliki kewajiban ataupun amanat untuk dapat mengatur, membuat industri ini semakin lebih besar, ya, dan kemudian punya peran meningkatkan ekonomi nasional melalui industri perasuransian. Jadi bukan salah OJK juga mengapa Anda semua para praktisi menempatkan diri sebagai inferior, sebagai bawahan, sebagai sesuatu yang katakanlah takut, ya. Sesungguhnya dan saya juga berharap asosiasi pun juga tidak menempatkan diri di bawah OJK. OJK, asosiasi, dan para praktisi itu setara semuanya, ya, setara. Partnership, bukan bawahan, bukan atasan. Ya, mohon maaf, saya menyampaikan hal tersebut karena banyak suara-suara yang datang pada saya meminta hal ini, ya, menyampaikan hal ini. Karena bagaimanapun juga OJK juga sudah punya anggaran, ya, kemudian asosiasi punya anggaran. Jangan sampai nanti kalau katakanlah misalnya tiba-tiba minta diadakan suatu acara di kota tertentu, kemudian asosiasi yang diminta mengadakannya, dan kemudian untuk event OJK, ya, karena bagaimanapun juga ini mesti dikomunikasikan dengan baik, karena OJK punya kewajiban dan tugas dan peran melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang sangat besar, ya, untuk menata, mengatur, membina, mengawasi, ya. Dan selama ini cukup banyak perusahaan asuransi yang tanda petik gagal bayar dan bahkan mungkin ada tindakan korupsi, ya, tindakan kejahatan, ya, kayak Jiwasraya, kayak Wana Arta. Ya, ada banyak saat ini perusahaan asuransi yang juga katanya sakit, tetapi tidak disampaikan secara terbuka. Ya, perusahaan A, B, C, D, dan kemudian nanti kalau sudah gagal bayar segala macam baru diumumkan dan akhirnya korbannya semakin banyak. Jadi saya berharap kita semua kembali, Anda dan saya, OJK, asosiasi, dan praktisi adalah manusia biasa juga, ya, yang memang perlu dihormati, perlu dihargai, tetapi tidak perlu disanjung-sanjung, dipuja-puja seperti raja. Tidak. Bahkan Jokowi pun juga sudah selesai, ya, dan semua mestinya berbuat kebaikan di setiap posisi, karena posisi adalah punya peran dan kewajiban. Posisi tersebut membuat Anda memiliki suatu tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai ketua DAI, sahabat saya, Bu Billy, saya sampaikan bahwasannya Anda di sana punya kewajiban, punya tanggung jawab, ya, untuk dapat membenahi industri ini dengan lebih baik dalam hal edukasi dan literasi dan kode etik, ya. OJK pun juga sama, punya posisi untuk dapat membenahi industri ini. Jangan sampai posisi tersebut membuat kita terbuai dan kemudian akhirnya lupa peran kita. Semakin tinggi posisi Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Dan posisi tersebut akan segera berlalu. Ya, posisi tersebut akan segera berlalu. Dan setelah berlalu, jangan sampai Anda menyesal tidak berbuat sesuatu apapun. Dan untuk sahabat saya, senior saya, Pak Duka Bucel, pesan saya juga, mohon untuk dapat membenahi industri perasuransian ini dengan lebih baik, khususnya asuransi umum. Dan mengapa? Karena Anda saat ini punya wewenang, punya posisi, punya kewajiban. Tolong benahi industri asuransi umum ini dengan lebih baik, terutama terkait dengan tarif, terkait dengan retensi nasional, terkait dengan agen dan asosiasi agen. Juga kepada Pak Budi Tambo Bolon sebagai Ketua Umum AJI, saya juga mohon untuk dapat membenahi industri asuransi jiwa ini dengan lebih baik, terutama terkait masalah keagenan, agen asuransi, asosiasi agen asuransi jiwa, dan juga pada unit link. Semoga Anda semua sehat. Sahabat saya, Bu Billy, Pak Duka Bucel, dan Pak Budi Tambo Bolon.
tidak ada maksud saya untuk mengoreksi Anda semua. Saya mohon maaf bila mana Anda kurang berkenan, tetapi saya ingin hanya satu, membenahi industri perasuransian ini dengan lebih baik. Selagi Anda dan saya memiliki waktu. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana Anda kurang berkenan. Sekali lagi tidak ada maksud saya untuk melukai. Hanya semata-mata bagi industri perasuransian Indonesia. Dan semoga teman-teman sahabat-sahabat saya, para pimpinan, regulator OJK, saya mohon sekali bantuan dan kemudian Anda punya tanggung jawab dapat dilakukan dengan baik. Sehingga Anda pun juga akan bangga setelah selesai bertugas di posisi Anda masing-masing. Semoga Anda semua sehat selalu. Sekali lagi mohon maaf bila mana kurang berkenan. Saya siap dipanggil. Saya menyediakan diri untuk industri perasuransian Indonesia.